Marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur ya Tuhan selayaknya kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu karena cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami hanyalah makhluk yang berdosa dan penuh keterbatasan. Tetapi Engkau menguatkan kami. Engkau telah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami, sehingga pada hari ini kami dipertemukan dalam rumah keluarga di tempat ini. Dan menjadi landasan dalam persekutuan kami pada hari ini, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mengerti apa yang akan kami baca serta kami renungkan secara bersama-sama. Ini kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya. Ibu yang terkasih dan Yesus Kristus, saya tidak ambil bahan dari Gema PWCT karena mengingat bahwa di sini jarang-jarang ibadah di depan, jadi saya manfaatkan waktu ini untuk mengisinya dengan tugas saya. Jadi marilah kita yang mendengarkan mengalami damai sejahtera, pun saya yang sementara melaksanakan tugas juga mengalami damai sejahtera. Jadi tugas kami itu di kepemimpinan Kristen. Jadi yang akan kita bahas pada saat ini adalah berbicara tentang seorang pemimpin. Dari Yohanes 10 Yohanes 10 ayatnya yang ketiga hingga keempat. Yohanes 10 ayatnya yang ketiga hingga keempat. Aku baca dalam bahasa Toraya. Huang Yesus to mangkambi masokan. Ia te tahu ia te nabungkaran bakba pemakampa bakba. Siya narangi domba tu gamaranna. Natambay nasang itu dombana. Siya yamo nasa simisa sanganna anak pasunni. Iyan na mangkamu umpasunni. Iyan na mangkamu umpasun nasang ni tu dombana dolomi nasangundian tu domba urundu. Belanna natandai gamaranna. Belanna natandai gamaranna. Jadi ibu-ibu yang terkasih, juga bapak-bapak dan kita semua yang hadir pada saat ini, yang akan menjadi tema perenungan kita pada hari ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab. Tentu ketika saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara sekalian tentang apa itu pemimpin, tentu kita sudah punya konsep sendiri tentang pemimpin itu. Kita mungkin yang hadir pada saat ini ada sekitar 20 sampai 30 orang, Anda diikutan itu semisa-misa pasti akan berbeda-beda. Ibu-ibu yang terkasih dan juga kita semua, pemimpin yang idealnya itu pemimpin itu harus jujur, rajin dan peka serta bertanggung jawab. Ya, idealnya seperti itu, tetapi kenyataannya dan kita jujur, ada banyak pemimpin seperti itu. Lalu ketika kita bertanya tentang siapakah itu pemimpin? Siapakah itu pemimpin? Kita semua yang hadir pada saat ini adalah pemimpin. Setidaknya pemimpin bagi diri kita sendiri, lalu menjadi pemimpin bagi orang lain. Ibu-ibu yang hadir pada saat ini adalah pemimpin. Sebab pekerjaan seorang pemimpin itu banyak. Pekerjaan menata atau mengatur kehidupan orang lain seperti anak, suami, dan juga urusan rumah tangga, itu adalah pekerjaan pemimpin.
selayaknya sebagai seorang pemimpin apa yang harus kita lakukan. Yan na Pendeta Alfred Nanggui dalam pembukaan sidang raya wanita nakontok yan na ibu-ibu berkumpul pasti akan ada hal besar. Ketika perkumpulan itu digunakan dengan positif, pasti akan ada hal besar dari perkumpulan itu. Sama juga dengan pemuda. Ketika pemuda berkumpul, contohnya pada tanggal 28 Oktober 1928 itu dicetuskan atau diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi menurut Pendeta Alfred Nanggui, selayaknya itu perkumpulan kaum ibu harus memunculkan suatu hal yang baru. Contohnya kita lo jemaat Kalpari, anak bapak-bapak kumpul walaupun di warung-warung, orang katu jendela nah pamilih dong. Nah, itu perkumpulan yang positif. Lalu pertanyaan bagi kita ibu, anak berkumpul ki, ide-ide apa yang kemudian kita bahas? Nah, satu jawaban. Biasanya ibu-ibu berkumpul hanya soal makan. Nah, ini jadi refleksi bagi kita. Biasa tasayu bang tuh wanita, wanemi. Wah, malemang tiambe na jodu warung tang nabung inasay. Tapi dalam perkumpulan itu apa yang mereka bicarakan itu adalah hal yang penting untuk kita tahu. Karena kan itu muanemi, para dibahas yo. Karena muane yang jujur pasti akan mencurahkan segala isi hati. Karena dia muane kurang jujur lah ko kainena, biasanya juga tidak akan jujur. Lalu tentunya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kita rindukan. Kita tidak merindukan pemimpin-pemimpin yang jahat. Hanya dalam sidang-sidang PWGT biasanya anak mak sidang berarti tiro melotong nanti tahu PWGT kadernya PWGT yang memang bisa untuk memimpin PWGT. Jika kita berbicara tentang pemimpin dalam Alkitab, biasa pemimpin itu digambarkan dalam berbagai metafora atau berbagai perumpamaan. Seperti pembacaan kita pada hari ini, pemimpin itu diibaratkan sebagai seorang gembala. Memang hal lazim jika pemimpin itu diibaratkan sebagai seorang gembala. Kalau dalam Alkitab, contohnya juga dalam Mazmur 23, pemimpin itu digambarkan sebagai gembala. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ada lagunya. Dalam Alkitab, seorang gembala tidak hanya bertugas menggiring dombanya, tetapi juga bertanggung jawab untuk membimbing dan memberikan perlindungan terhadap kawanan dombanya. Dalam gereja, seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar tanggung jawabnya. Tidak hanya bertanggung jawab dalam bentuk administrasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam perkembangan rohani jemaatnya. Nah, pemimpin-pemimpin di gereja itu bukan hanya Bapak Pendeta, bukan hanya pengurus OEG, penatua, diaken, tetapi kita semua pemimpin dalam gereja. Dalam konsep yang sederhana, paling tidak kita itu pemimpin bagi diri kita sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 3-4 dikatakan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, yang tidak hanya bertanggung jawab memelihara, tetapi dia juga memastikan ada kedekatan yang intim antara Yesus dan gembalaannya. Ayat yang ke-3-4 kita diperlihatkan bahwa antara pemimpin dan jemaat itu harus ada kedekatan yang khusus. Pemimpin harus tahu kondisi jemaatnya dan jemaatnya harus tahu kemana ia harus pergi ketika ia sementara dalam pergumulan atau dalam berbagai hal. Itu kedekatan intim. Jangan sampai pemimpin tidak tahu kondisi jemaatnya dan jemaatnya pun hilang arah. Pada saat ia bergumul, ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Tanggung jawab dalam ayatnya yang 3
sampai 4 itu berhubungan dengan keterampilan untuk mengambil keputusan dan kepekaan dalam merespon sesuatu. Tanggung jawab Yesus itu kita lihat saat kawanan dombanya dalam bahaya, maka dia akan menyelamatkan mereka. Saat dombanya tersesat, ada 100 domba, 1 hilang, dia cari. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Yesus terus memberi kenyamanan bagi domba-dombanya. Ia terus berjalan di depannya. Inilah yang disebut dengan gaya kepemimpinan seorang gembala, atau bahasa kerennya leadership. Jadi Yesus merupakan model yang sempurna bagi kita. Dia tidak hanya sekadar memimpin, tetapi dia tahu dan peduli atas pergumulan kita. Sama seperti pengurus PWGT atau kita yang merupakan anggota PWGT, semestinya tidak hanya menjadi pengurus saja, tetapi lebih dari itu, paham apa yang sementara dialami oleh PWGT, paham apa yang dibutuhkan. Lalu kita yang merupakan sebagai seorang ibu, kita tidak hanya mengurus hal-hal di dapur, tetapi kita pun tahu apa yang sedang dialami oleh anak kita, apa yang menjadi kebutuhannya. Sentuhan nambena sama kala institusinya seperti bati lagi ke tiap apa kalan kalannya jadi kendek to tanya mau pun itu tetanggaran paket nomor dia umum. Lalu seterusnya pasti akan ada kebutuhan. Jadi tugas seorang ibu ya kayak rakulangan itu dipakai nggak bang ya siapa. Jadi seorang ibu harus tahu itu, tak harus peka, jangan sampai anak-anaknya di situ, ibunya di sini. Jadi tidak ada kepekaan untuk melihat kondisi anak-anak. Yesus sudah memberi kita contoh tentang gaya kepemimpinan itu. Lalu kita mau apakan? Tentu kita harus menerima itu, karena banyak sekali gaya kepemimpinan di luar sana. Dan Yesus adalah role model yang sempurna bagi kita. Mungkin kita banyak mengidolakan pemimpin di luar sana, karena kami juga tentu mengidolakan kita bupati pasti kita mengidolakan bupati kita. Tetapi yang terlebih penting adalah kita mengambil gaya pemimpin yang sementara diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab, terus memampukan kita. Amin.